Kalau kita lanjut sekarang. Untuk fikih puasa ini kita coba bahas di bagian larangan-larangan di bulan puasa, Pak. Kalau dari awal yang simpel dulu lah kita tahu. Rata itu apa, Pak? Larangan-larangan bulan puasa. Larangan-larangan puasa, sebelum kita mengetahui larangan, kita harus tahu dulu tentang rukun-rukun puasa. Atau kepada siapa sih kita tuh wajib. Puasa itu wajib. Oh iya, puasa wajib apalagi di bulan Ramadan yang bulan suci ini. Yang pertama, dalam puasa, tadi dalam pengertian dari puasa, diniyatin maksusatin. Salah satu rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat. Karena kalau kita tahu yang perintah dulu, nanti larangan kita juga akan tahu. Apa saja, berarti lawan dari itu adalah larangan. Oh iya. Oke. Pertama adalah niat dulu. Niat. Puasa. Niat dari puasa, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Maka kalau orang dia berpuasa, kan, dia berpuasa, tetapi tanpa niat, malam dia habis nge-gym, contoh, habis nge-gym, ya udah besoknya dia nggak makan sampai malam, dari pagi sampai malam dia nggak makan. Dia tidak niat puasa, itu berarti dia puasa bukan secara syar'i, tapi secara bahasa tadi, al-imsak, menahan, ya kan? Iya. Ya kan? Diniatin maksusatin, dengan niat terkhusus. Jadi kita harus niat dulu di malam hari. Kapan waktunya? Waktunya di malam hari, dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari. Dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya Maghrib udah bisa. Maghrib sudah bisa. Maghrib sampai sudah bisa. Sebelum subuh lah ya. Sampai sebelum subuh. Nah, sekarang apakah kita harus niatnya itu tiap malam atau cukup di awal Ramadan? Oh, gimana? Bisa di awal Ramadan atau per hari? Per hari. Per hari. Kalau dalam madhab Syafi'i, puasa itu adalah ibadatun mustaqilah, ibadah yang berdiri sendiri, munfasilah mustaqilah, ibadah yang berdiri sendiri, terpisah dengan yang lain. Yang mana kalau kita dalam 30 hari itu kita berpuasa, atau 29 hari itu kita puasa, satu harinya kita bolong, tidak merusak semuanya. Iya. Paham nggak? Maka niatnya di malam hari. Ini madhab Syafi'i. Ada madhab Maliki, madhab Hanafi. Madhab Hanafi tidak. Kalau madhab Hanafi niatnya dari awal bulan Ramadan. Madhab Hanafi awal hari pertama. Berarti sampai hari selanjutnya sampai akhir tuh nggak usah niat lagi, Pak? Nggak usah. Itu madhab Maliki dan Hanafi. Menurut madhab Syafi'i yang seperti itu mustahab, dianjurkan. Jadi madhab Syafi'i juga niat di awal bulan Ramadan, puasa sebulan penuh pada tahun itu, ya kan? Dan juga setiap malam dia juga harus niat lagi. Itu madhab Syafi'i. Tadi dengan dalilnya tadi, karena puasa itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Iya, yang mana kalau satu hari batal tidak membatalkan semuanya, beda sama sholat. Sholat itu kan dia nyambung, ya kan? Nyambung semua. Dia makanya niatnya di awal. Kalau di rakaat kedua tidak membaca rukun Al-Fatihah contohnya ya, maka semua sholatnya batal. Nah, beda dengan puasa. Itu menurut madhab Syafi'i. Nah, larangan yang pertama berarti kita harus menghindari agar kita tidak lupa dalam berniat. Ya kan, larangan dalam puasa. Yang pertama kita harus hindari. Jadi malam itu kalau takut lupa niat, maka habis sholat maghrib langsung aja niat. Makanya rata-rata boleh. Habis sholat tarawih. Nah, biasanya habis sholat tarawih kan, imamnya nawa itu sauman godin an adai fatishari Ramadan hadis sanati fadlillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai niat. Kalau dia satu malam itu dia lupa meniatkan, terus dia puasa dia tapi tidak niat. Tidak niat. Maka puasanya puasa tapi secara bahasa tadi, al-imsak menahan, tapi tidak termasuk puasa Ramadan. Ya, tidak menurut syariat. Sebelum lanjut Pak, saya mau nanya. Kalau niat, ada mungkin orang Pak ya. Dia niat tuh nggak dari terbenamnya matahari. Terus dia mau niatnya itu pas di malam hari sebelum tidur. Nah, dia malah ketiduran nih Pak. Jadi dia lupa niat. Pas bangun terus sahur.
Nah, abis selesai sahur, azan, baru niat. Jadi abis azan, baru niat itu boleh atau masih Pak? Habis azan baru niat. Iya. Tapi dia udah sahur. Dia udah sahur. Iya. Jadi gini, niat tempatnya itu di hati. Oh iya. An-niyah mahalluha al-qalb. Adapun talafus biniyah hukumnya mustahab untuk menghadirkan niat yang ada di hati, ya kan? Hukum talafus biniyah. Nah, orang makan jam 3 pagi itu kebiasaan manusia bukan? Enggak. Ya kan? Kenapa dia makan? Mau puasa. Puasa berarti ketika dia sudah melakukan sahur, dia sudah meniatkan dalam hatinya untuk berpuasa. Berarti emang udah ada niat? Udah ada niat karena Iya, betul, yang betul. orang itu kalau makan di pagi hari itu kan bukan kebiasaan manusia. Dia menyiapkan sahur terus dia makan karena dalam hatinya dia akan puasa. Berarti sudah tertanam niat di dalam hatinya. Oh iya juga bener. Berarti walaupun lupa, karena baru udah azan terus baru niat, tapi udah niat di hati. Dia tidak lupa sebenarnya, hanya ingat. Hanya apa namanya? Dia sudah niat di pas waktu sahur itu karena dia sudah menyediakan sahur. Oh iya. Misalnya, iya. iya kan? Iya. Yang nggak boleh, yang dilarang kalau misalkan dia benar-benar meremehkan atau misalkan Remehkan. dia emang sengaja tidak niat di malam harinya. Cuma ikut-ikutan misalkan gitu. Ikut-ikutan aja. Atau misalkan dia lupa, benar-benar lupa nggak niat. Sahur pun juga kagak. Iya. Sahur pun enggak. Tapi cuma ikut bangun, Ikut diam, bangun, tidur lagi. tidur lagi. Terus, aduh, orang dibangun nih. Bangun. Ya kan bangun. Aduh, bangun kayak gini melek. Aduh puasa ya, aduh males Males ah. Berarti kan belum Nggak ada tertanam di dalam hatinya niat Iya. berpuasa. Tapi siangnya dia malah nggak makan nggak minum, ikutin orang puasa. Berarti tidak balik lagi itu ke puasa menurut bahasa. Oh gitu. Berarti tidak masuk puasa syariat. Jadi yang pertama adalah niat. Itu orang yang pertama harus menghindari kelupaan atau kelalaian dalam berniat. Iya. Ya kan? Siap. Niatin maksud. Kemudian larangan selanjutnya adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Oh, iya. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Yang namanya kan al-imsak. Al-imsak, dia menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa? Makan dan minum. Iya. Ya kan? Makan dan minum. Kapan? Dari setelah sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Dan itu harus di waktu yang diperbolehkannya berpuasa. Kalau dia makan dan minum, maka dia telah batal puasanya. Iya, kalau lupa gitu Pak. Misalkan ini lagi biasa saya jadi pengalaman sendiri nih dulu kecil. Udah niat puasa nih. Pas ngeliat ada aqua, haus kan, minum. Lupaan Pak kalau lagi puasa. Itu jatuhnya batal atau khilaf, terus kita lanjut lagi puasa nih, nggak minum lagi. Kalau puasa, ya dia puasa. Tapi tidak sengaja minum. Ya kan? Tidak sengaja minum atau lupa dia sedang puasa. Malam hari sudah niat. Di siang hari kehausan habis main bola terus dia minum. Maka puasanya tidak batal karena dia lupa. Tapi kalau dia sengaja meminum air, maka dia batal puasanya. Kadang tapi itu posisi emang lagi kelupaan banget sih Pak. Tapi terus saya diajarin sama ibu. Masih kecil, umur berapa? Masih sebelum SMP, masih SD lah. SD. Kelas 4-an. Kelas 4. Terus diajarin katanya, ya udah niat lagi aja gitu katanya. Ya, niat lagi kalau masih kecil kan belum wajib berpuasa. Jadi kan ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Kita bahas tuh Pak, syarat sah sama syarat wajib tuh. Nanti kita bahas lah bismillah. Ya udah, terus lanjut ke larangan. Larangan ya, tadi ya tidak makan dan tidak minum. Tidak hanya itu. Larangan selanjutnya adalah berhubungan suami Istri. Udah pasti. Ya, kalau... karena hal itu tersebut membatalkan puasa al-imsak anil jiwa. Ya kan? Saya belum suami istri jadi nggak usah. Tapi nggak apa-apa. Akan membatalkan puasa. Begitu juga menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Tadi udah dibahas kan, kalau kita melakukan suatu perbuatan maksiat, apapun itu dari perkataan kita yang jelek, mengejek orang, itu juga sesuatu yang dilarang. Ya kan? Tidak boleh kita mengejek orang. Buat apa puasa tapi mencela.
Salah, ya kan? Memfitnah, gibah juga masuk. Gibah juga termasuk. Gibah juga Jadi termasuk. sia-sia tuh Pak tuh. Sia-sia, dia puasa memang sah puasanya, Sah. tetapi pahalanya berkurang, bahkan malah nggak ada pahalanya. Kosong tuh. Ya bisa aja kalau selama dia berpuasa tapi dia terus mencaci maki orang. Berarti sama aja dia kayak ya cuma gitu puasa nahan orang ini makan aja orang udah banyak mencela, banyak mencela. Maka coba kita jadikan Rasulullah itu sebagai panutan kita, ya kan? Apakah Rasulullah pernah mencela? Nggak pernah. Apakah Rasulullah kalau dizolimi sama orang waktu itu pernah cerita dilempari pakai batu pakai itu diludahi? Apakah Rasulullah membalas dengan keburukan? Enggak. Malah Rasulullah mendoakan, ya kan? Mendoakan yang baik-baik. Jadi jadikan Rasulullah sebagai panutan, uswatul hasanah, ya kan? Jangan sekali-kali keluar dari perkataan yang kotor, karena kita bisa melihat seseorang itu baik atau enggak dari perkataannya. Kalau yang keluar kotoran terus, kita tahu hati dia. Karena hati ini bagaikan bak mandi tuh, bak mandi. Tahu Pak. Ada gayung. Bak mandi yang mana banyak Bak mandi. Iya, bak mandi mana aja lah. Gitu kan. Ketika diciduk, ya kan, jika air kotor maka yang ada di gayung itu kotor juga. Begitu juga kalau yang ada di hati kotor maka yang keluar juga kotor. Oh, gitu. Maka bersihkan hati terlebih dahulu Sebelum berapa? Dengan cara berpuasa juga sih. dengan cara berpuasa sebenarnya. Iya. Tapi kalau dia berpuasa tetap aja nih Pak, dia mencela ini. Terus apa dong Pak? Apa yang perlu cara membersihkannya lagi? Orang puasa aja dia tetap mencela. Itulah makanya dinamakan puasa. Tidak hanya dari makan dan minum saja, tapi juga dari perkataan yang kotor. Orang yang seperti ini dia harus tahu dulu makna puasa itu apa. Berarti nggak paham. Nggak paham. Bukan nggak paham, belum paham. Harus dikasih tahu dulu. Beda ya. Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan minum saja, tapi juga menahan dari segala hal-hal yang buruk. Betul. Seperti itu. Sebagai kita kasih tahu dia tidak boleh seperti itu. Betul. Iya. Maka sebelum bulan Ramadan itu ada namanya bulan Sya'ban. Disitulah orang itu harus melatih dirinya terlebih dahulu sebelum masuk bulan Ramadan. Kita bersihkan dulu hatinya di bulan Sya'ban supaya ketika masuk bulan Ramadan sudah bersih. Sehingga dia mengerti hakikat puasa itu seperti apa. Berarti Dilatih dulu adanya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan untuk melatih kita menghadapi bulan Ramadan. Maka dalam doa itu biasanya habis sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Iya. Betul. Iya, berarti kita latih Latih dulu dari bulan Sya'ban. Oh, baru ke Ramadan yang sebulan penuh lagi full. Dilatih membaca Al-Quran dulu. Ketika orang malas di bulan sebelum-sebelumnya malas baca Quran, datang bulan Rajab, bulan Sya'ban, biasakan baca Quran. Nggak pernah sholat ke masjid, datang ke masjid. Di bulan Sya'ban itu bulan penuh dah. Nanti ketika masuk Ramadan udah enteng. Biar nggak ada malas-malas di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban itu digas. Walaupun dia sulit, keras, dipaksa. Harus dipaksa, nanti akan menjadi kebiasaan. Pasti. Pas masuk bulan Ramadan jadi enteng. Jadi kita udah nggak susah lagi di awal bulan Ramadan. Iya, biar nggak gitu. Males. Lumayan ya bulan suci pahala. Itu banyak orang berlomba-lomba malah ntar di bulan Ramadan ini gitu. Ramadan. Iya. Lanjut apa lagi Pak kita? Tadi larangannya udah berapa? Ada 3. Udah 3 nih. Iya. Ada lagi. Tadi berapa? Udah 3. Ya. Udah berapa larangannya? Nyampe. Yang terakhir nih, yang terakhir. Yang terakhir yang semuanya itu larangan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Yang terakhir ini kalau dalam fikih al-inzal. Al-inzal apa tuh? Keluarnya air mani. Nah, itu larangan juga. Disengaja tuh. Disengaja. Haram ataupun tidak haram. Haram. Iya. Ya. Apa tuh haram atau tidak haram? Ya berarti yang diharamkan berarti yang emang sengaja dikeluarkan itu kan berbuat dosa kan. Itu haram jadinya. Kalau yang haram sengaja kalau pakai tangan sendiri haram. Pakai tangan istri. Halal. Ya, tapi kalau di bulan puasa kan nggak boleh. Di bulan puasa nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu. Kalau misalkan dia tidur di siang hari atau mimpi basah,
Iya. Hal yubtilus shaum, apakah puasanya batal? Apa tuh? Batal? Hah? Enggak batal harusnya. Mimpi basah? Iya. Enggak. Karena kan nggak dia sengaja. sengaja. Iya, betul. Tapi kalau dia mengeluarkan sendiri, ya kan? Atau dengan hanya melihat misalkan Akhwat. melihat akhwat, Iya. terus keluar. Batal puasanya. Ya. Puasa nih. Ilmu. Iya. Tapi itu kayaknya riskan deh, maksudnya nggak banyak orang sih sampai cuma ngeliat langsung itu. Paling harus Tapi ada. tindakan. Iya, Ada. Tapi tindakan dulu rata-rata. Iya. Maka itu semua tahu ya? itu masuknya dari mata. Ya, pandangan lah. Jaga-jaga. Pandangan betul. Hal seperti itu pun juga dijelaskan dalam kitab seretan itu. Berarti mengeluarkan air mani. Iya. Disengaja. Berarti kalau kan kadang orang panik lagi tidur tiba-tiba bangun-bangun. Oh, itu nggak batal karena itu dia dalam keadaan tidur, tidak sadar. Iya. Ya, Itu harus batal. mandi dulu nggak, Pak? Tetap harus mandi wajib tapi. Iya, tetap tapi puasanya tidak batal. Harus mandi wajib tapi puasanya tidak batal karena dia tidak sengaja. Baik, sama seperti orang yang makan nasi tapi dia lupa dia sedang berpuasa. Walaupun sudah akil balik misalnya, udah wajib, Iya. tetap harus lanjutin walaupun lupa kan? Tidak. Iya. Iya. Ngomongin tidur Pak kita. Berarti rata-rata saya dengar orang itu bilang kalau tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidur orang puasa ibadah. Terus saya pun langsung melakukan Pak. Tidur puasa itu sih tidur aja. Kalau tidur orang puasa adalah ibadah, saya banyakin tidur nih. Semoga dapat pahala. Tapi itu saya ketika dapat penjelasan ada TikTok ada dakwahnya. Itu ada ustaz menjelaskan gitu ya. Tidurnya orang puasa itu sebenarnya bukan dapat pahala, tapi membuang-buang kesempatan dapat pahala gitu. Itu bener nggak sih Pak, dapat pahala atau enggak sebenarnya kalau orang tidur? Di satu sisi dapat pahala, di satu sisi juga dapat pahala. Gimana tuh? Iya boleh cerita soalnya. Pertama, saya mau tanya dulu, apakah tidur itu batalkan puasa? Enggak. Nah, kalau tidurnya dari pagi sampai maghrib, Sebenarnya nggak batal, tapi karena sia-sia aja waktu yang bisa dipakai buat nambah pahala, tapi malah kalau pingsan, berarti nggak sadar diri. Tidur juga nggak sadar diri sih. nah apa bedanya? Apakah pingsan itu membatalkan puasa? Kalau pingsannya dia cuma sebentar, nggak sampai maghrib, terus dia sadar, ya bisa aja orang pingsan, Mati itu. pingsan 2 jam ya kan, pingsan 2 jam, terus bangun, dia lagi puasa, batal nggak puasanya? Enggak. Tapi kalau dia pingsan sampai maghrib, batal puasanya. Pingsan sampai maghrib. Batal puasanya. Tapi kalau tidur dari pagi sampai maghrib, kagak batal puasanya. Apa bedanya? Karena kalau orang tidur digoyangin, bangun. Beda sama orang pingsan. Harus diapain dulu, diurut. Ya, orang pingsan ya nggak tahu, alam gimana bangunnya, ya kan? Bisa kaget. Jadi yang namanya tidur itu kadang bisa jadi pahala. Tidurnya orang maksiat. Jadi pahala bagi dia. Benar. Karena ketika tidur dia tidak melakukan maksiat, malah dia dapat pahala. Betul ya? Betul. Salat. Ya kan? Iya. Kalau dia nggak tidur, melakukan maksiat jadi batal. Bisa batal, bisa dosa. Orang pahalanya. Iya. Ya kan? Ketika dia puasa, itu tadi di luar bulan puasa nih, misalkan orang ahli maksiat, tiap jam melakukan maksiat, entah maksiat apapun dilakukan sama dia. Tapi ketika tidur, jadi pahala dia. Karena dosa dia tidak tertulis, tapi karena dia tertidur. Nah, ketika bulan puasa ada orang tadi mengatakan apakah puasa itu ada yang bilang katanya dapat pahala ibadah, ya kan? Yang satu bilang itu membuang-buang pahala ibadah. Betul. Nah, yang satu melihat dari satu sisi, enggak. Yang satu melihat, nah itu dari segi tadi. Ketika dia tidur, kenapa dia disebut pahala? Karena tadi meninggalkan maksiat. Karena dia takut mungkin sudah puasa, dia masih lemes, dan dia takut akan berbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Akhirnya dia tidur, supaya dia tidak melakukan hal tersebut, hal maksiat tersebut. Ya kan? Karena dia tahu sedang puasa, itu jadi pahala bagi dia. Satu. Yang dari satu sisi, orang tidur tuh buang-buang waktu untuk mendapatkan pahala. Bisa juga dia melihat dari sisi, karena dia dari melihat sisi orang yang
kuat. Yang kuat, maksudnya kuat apa? Kuat dalam menahan diri untuk bermaksiat. Ya kan? Ketika dia melihat seseorang itu kok tidur gitu kan, kok tidur, berarti dia melihat orang yang kuat. Maksudnya kenapa nggak bulan puasa itu? Padahal kan puasa itu kan ganjarannya dilipat gandakan. Apalagi kalau dia sepanjang hari dia baca Quran, ya kan, dari pagi sampai siang, sholat, ibadah, sodako, pasti kan dia kan dapat pahala yang banyak gitu. Iya, betul. Nah, si orang ini melihat dari sisi itu. Yang satu dari sisi yang itu, satu dari sisi itu. Nggak ada yang salah, semuanya sama. Cuma memiliki pandangan yang berbeda, pandangan sisi yang berbeda. Yang salah tuh kalau saling menyalahkan. Ya, jadi perdebatan, debat, malah ribut, rusak, belak-belur, mati kan bahaya. Ya. Tapi kalau yang tadi Pak, dia nggak ada gairah buat maksiat, tapi dia memang sengaja ditidurkan sampai maghrib. Nah, inilah makanya kita harus memahami dulu makna dari maksudnya tidur itu puas. Tidur itu. Iya, benar. Oke. Berarti tadi larangan kita sudah bahas, terus sejarah apa puasa, tujuan, terus apa syarat niat, syaratnya dulu, syarat sah dan syarat wajib ada kan Pak ya? Ada, dalam puasa ada syarat wajib, syarat puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah al-Islam. Dia harus beragama Islam. Maka tidak sah puasanya orang yang tidak Islam. Berarti walaupun ada, saya pernah tahu Pak. Jadi ada orang non muslim, dia buat konten di YouTube. Nah, nggak pernah disebutin namanya. Dia tuh emang pengen nge-challenge puasa dalam 24 jam. Nah, puasa 24 jam lah. Ya kan non Islam. Ngapain? Berarti dia nggak dapat apa-apa dong Pak? Nggak dapat apa-apa karena syarat diterimanya amal, ya kan? Dia harus masuk Islam dulu. Tapi dapat wajib, dapat sesuatu, dapat duit. Dapat duit. Konten ini kan duniawi. Iya, duniawi. Betul. Saya juga pernah nonton konten itu. Oh iya, benar. Oke. Perempuan kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki. Enggak jadi satu. Tidak sah puasanya orang yang tidak Islam. Tidak wajib bagi mereka berpuasa. Kan syarat wajib kan? Syarat wajib. Orang Islam dia wajib puasa, tapi orang kafir tidak wajib. Emang tidak wajib karena syarat sahnya dia puasa ya Islam dulu gitu. Islam. Memang tidak wajib di duniawi, tapi nanti di akhirat ditanya dia kenapa tidak puasa. Bahaya tuh. Paham nggak? Memang tidak wajib bagi orang kafir, orang non muslim. Orang non muslim tidak wajib, tapi nanti di akhirat ditanya. Bahaya ya, karena dia bukan Islam. Nah, iya, makanya. Berarti kalau yang tadi itu Pak, dia bukan non muslim, dia puasa. Kalau ditanyain nanti nggak sah puasa, jadi tanya juga. Kenapa? Pernah puasa? Pernah. Tapi kan syarat sahnya dia harus Islam. Jadi syarat Islam adalah syarat wajib dan syarat sah dalam berpuasa. Satu. Berarti ada berapa Pak? Syarat wajib ada 5. Nanti saya sebutkan pelan-pelan. 1, 2. Sekarang kedua. Bagaimana kalau orang murtad? Berarti orang Islam keluar dari Islam, berarti orang yang keluar dari Islam. Orang murtad dia wajib berpuasa. Yang maksudnya adalah kalau dia Islam terus murtad, terus masuk Islam lagi, maka dia wajib mengkodok setahun itu selama dia murtad. Dari ibadah, dari sholat, zakat, puasa. Orang murtad pun diwajibkan juga berpuasa. Maksudnya apa? Kalau dia masuk Islam lagi, dia wajib mengkodok puasanya yang selama dia murtad. Oke. Makanya syaratnya harus Islam. Yang kedua, al-bulugh. Buluk itu sudah balik. Balik. Syarat wajib yang kedua adalah sudah balik. Balik ini hanya ada di syarat wajib, bukan di syarat sah. Benar dong? Iya. Bukan di syarat sah. Bagi kamu puasa tadi di kelas 4 SD. Kamu sudah mumayyiz, sudah berakal. Sudah berakal, ya kan? Tapi belum balik. Kamu tidak wajib puasa. Tapi puasa kamu sah apa enggak? Sah. Tapi pahalanya buat orang tua. Iya. Benar. Paham. Tidak. Kalau dia sudah Islam terus balik, maka dia wajib berpuasa. Kalau anak kecil kayak tadi umur baru 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun dia berpuasa belum balik, maka puasanya sah, tapi dia tidak wajib. Anak kecil. Iya. Oke. Kemudian al-aqlu. Berakal. Kalau nggak berakal sudah pasti tidak wajib dia berpuasa. Kayak yang tidak termasuk apa? Orang gila ada pasti. Orang gila. Kalau seorang dia berakal, di siang hari dia berpuasa,
Terus dia gila 1 jam aja. Gila 1 jam itu gimana, Pak? Ada. Apa ini kejedot dikit gitu? Ya kejedot, misalkan kejedot, terus dia jadi gila. Apakah batal puasanya? Enggak. Batal puasanya. Ah, batal. Karena syarat puasa adalah Oh, iya, berakal, ya. berakal. Berakal. Kalau dia Maka tiba-tiba batal berak. puasanya. Siap. Apakah dia wajib kodok? Tidak. Tidak wajib kodok. Yang wajib kodok kalau dia sengaja gila. Sengaja Bagaimana? gila, Gimana sengaja gila? Dia minum obat dari dokter untuk membuat dia gila. Gila. Al-Islam, Al-Buluk, Al-Aqlu, terus Al-Qudro yang terakhir mampu melaksanakan puasa. Al-Qudro itu alas saum, mampu melaksanakan puasa. Kalau sakit dia tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Oke. Udah berapa jam? 50 jam? Berapa? 1 jam udah? Nah, berarti tadi pembahasan kita udah syarat wajib selesai, larangan, teman-teman. Berarti ada tentang tadi dari zaman Nabi sudah menganjurkan puasa, ya kan? Dan sebenarnya ada pembahasan lagi, tapi karena waktu sudah lama sekali teman-teman ya, jadi akan dibahas nantilah. Ada di episode selanjutnya insya Allah kalau ada kesempatan kembali. Nah, jadi alhamdulillah sudah jelas tentang fikih puasa, inti-inti fikih puasa. Sebenarnya bisa didalami lagi apa ya kalau misalkan masih banyak Belum tentang Rasulullah itu puasa berapa kali Ramadan? itu ya, itu penasaran sekali dulu kalau misalkan nanti kita Berapa kali Ramadan? iya. Ya udah deh, gitu aja. Terima kasih banyak Pak Mahfud yang sudah ngasih kesempatannya untuk menghadiri podcast Intra ini tentang Ramadan. Ya cukup sekian dari saya selaku host dan pembahasannya semoga jelas. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanyakan bisa ditanyakan secara langsung ya. Dan segitu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.